Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama Direktur Anugrah Mega Investama, Hans Kui. Selamat pagi, Pak Hans. Selamat pagi, Ibu. Ya, Pak Hans, kemarin IHSG ditutup menguat, tapi pagi ini dibuka di zona merah ya, hingga 0,27% tadi pagi. Apa yang Anda baca dari sini, Pak? Ya, memang kalau kita lihat optimisme terhadap vaksin yang kemarin jadi sentimen positif itu mulai berkurang ya. Tadinya kalau kita lihat beberapa hari lalu Pfizer and BioNTech ini ya, perusahaan Amerika dan Jerman ini, mereka hasil penelitian mereka di fase ketiga dari pengamatan awal dari lembaga pengawas obat Amerika menunjukkan bahwa efektivitas vaksin itu 90% gitu. Nah, kalau kita lihat efektivitas vaksin 90% ini sangat luar biasa karena ekspektasi pasar tadinya cuma 60-70% untuk vaksin COVID-19 ini gitu. Dan ini lebih baik daripada vaksin untuk flu musiman yang sering ada itu. Anda ingin mengatakan bahwa vaksin Pfizer saat ini sudah tidak efektif lagi untuk mendorong IHSG? Ya, sebenarnya tadinya di atas ekspektasi yang dikeluarkan, tetapi sesudah itu kalau kita lihat setelah pasar mulai sedikit khawatir, pertama masih butuh waktu untuk proses lanjutan ya sebelum disahkan authorized oleh Badan Obat dan Makanan gitu ya pertama. Yang kedua adalah vaksin ini memakai teknologi mRNA ya, dan dia kalau mau didistribusikan itu harus dalam suhu minus 70 derajat Celcius gitu. Nah, terus cuma bisa disimpan di ruang pendingin dalam waktu 5 hari gitu. Artinya kita akan menghadapi masalah kalau vaksin ini mau dipakai, itu yang punya penyimpanan minus 70 derajat itu sangat sedikit sekali gitu. Artinya tidak bisa didistribusikan dengan cepat gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat vaksin ini pun kalau berhasil, mereka cuma akan mendapatkan izin pemakaian darurat di bulan Desember gitu. Belum bisa didistribusikan secara nasional atau secara global gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kapasitas produksinya, tahun depan mereka cuma bisa produksi maksimal 1,3 miliar dosis gitu vaksinnya. Padahal penduduk di dunia ada 7,5 miliar gitu. Dan satu orang butuh dua dosis vaksin gitu. Nah, ini yang menyebabkan pelaku pasar menjadi lebih realistis bahwa vaksin menghadapi tantangan-tantangan, sehingga kalau kita lihat pasar pasti mengalami koreksi terlebih dahulu setelah kenaikan sebelumnya atas optimisme vaksin tersebut. Baik, ini kalau terkait dengan vaksin Pfizer ya. Kalau di Indonesia sendiri, Indonesia akan rencananya melakukan vaksinasi di bulan Desember. Apakah isu vaksin ini akan terus mempengaruhi IHSG? Sejauh mana? Ya, kalau kita lihat isu pemberian vaksin sendiri gitu ya, sebenarnya yang jadi masalah itu belum ada satupun vaksin yang mendapat approve untuk pemakaian secara meluas ya, tetapi untuk pemakaian darurat saja gitu. Jadi kalau kita lihat pemerintah Indonesia kalau kita memakai di bulan Desember itu akan diberikan vaksin kepada orang-orang yang dianggap ini ya berisiko ya atau punya kayak tenaga medis seperti itu, mereka yang mendapatkan vaksin gitu. Jadi kalau kita lihat sentimen vaksin sendiri, kalau kita lihat nggak terlalu kuat akan mempengaruhi pasar sendiri karena belum akan mengembalikan ekonomi secara normal kembali. Sebenarnya yang dibutuhkan pasar itu adalah orang berpikir bahwa ekonomi akan kembali normal kembali ya ketika ada vaksin, orang beraktivitas normal kembali. Nah, ini akan mendorong perusahaan beroperasi secara optimal sehingga laba mereka kembali meningkat gitu ya. Nah, ini yang bisa mendorong pasar terus bergerak naik. Sekarang kalau terkait dengan Pilpres AS, dengan perolehan suara 290 suara elektoral untuk Joe Biden, apakah pelaku pasar Anda lihat sudah mungkin sudah dari 2-3 hari yang lalu sudah mulai price in? Ya, kalau kita pikir pasar mulai price in apa yang dimenangkan oleh Joe Biden ya, tetapi tentu saja ada beberapa hal yang diperhatikan pasar. Yang pertama adalah Biden baru akan diangkat jadi presiden itu di 20 Januari, gitu. Berarti masih ada butuh waktu gitu. Yang kedua, Trump masih mungkin mengajukan gugatan-gugatan, tetapi kecil kemungkinan dia bisa memenangkan
gugatan tersebut. Karena yang dilakukan di sana ketika dia menggugat itu dihitung ulang aja, bukan pemilihan ulang gitu. Nah, pasar mungkin memperhatikan apa yang terjadi di Senat Amerika ya. Jadi sekarang posisi mereka cukup berimbang gitu, dan kemungkinan harus ada pemiluan ulang untuk di daerah Georgia itu karena mereka harus menentukan kursi itu milik Demokrat atau Republik gitu. Bila suara nanti 50-50 itu akan menguntungkan bagi Demokrat karena bila suaranya sama, maka hak voting akan diberikan pada wakil presiden gitu. Nah, bila itu yang terjadi, mungkin akan terjadi gelombang biru gitu. Jadi pemilu Amerika sebenarnya tidak finalis selesai karena mereka masih menunggu bagaimana perolehan suara di Senat sendiri gitu. Baik. Nah, itu yang perlu pasar perhatikan. Baik, kita sekarang ke PSBB transisi DKI, Pak Hans, yang kembali diperpanjang sampai November nanti. Sejauh ini respon pasar terhadap kebijakan PSBB Jakarta yang diperpanjang ini seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat orang semakin tidak terlalu takut dengan COVID ya, jadi orang mulai terus beraktivitas. Nah, ini yang kita lihat pasar mengapresiasi ini cukup baik ya. Jadi kita lihat ekonomi mulai bergerak gitu ya, dia pun belum terlalu full gitu. Memang ada satu data yang baru keluar ya di bulan September itu dana pihak ketiga itu masih banyak berada di perbankan ya. Ini menunjukkan bahwa orang lebih sedikit berbelanja. Gitu. Ini yang jadi masalah bagi ekonomi kita gitu. Tetapi seiring dengan orang makin optimis dan mulai beraktivitas secara normal, bergerak ya, kita lihat jalan mulai macet, kemudian aktivitas tempat mal mulai lebih ramai gitu ya. Kita harapkan ekonomi bisa bergerak gitu. Tetapi memang belum benar-benar pulih ya. Kalau kita lihat dana pihak ketiga saat ini di perbankan ada 6.628 triliun gitu. Itu bulan September itu naik 12,7% gitu ya. Jadi masih mengalami peningkatan gitu. Jadi kalau orang semakin banyak belanja, ekonomi akan semakin terdorong dan pasar bisa bergerak lebih positif ya. Baik, terakhir Pak Hans, rekomendasi saham untuk hari ini? Ya, kalau kita perkirakan pasar hari ini akan mungkin terkoreksi ya, support index sampai 5471 sampai dengan 5395, resisten index ada di 5520 sampai 5550 gitu. Beberapa saham yang kita rekomendasikan lebih buying weakness ya, seperti BBTN kita akan buying weakness di 1370 sampai 1530. Saat ini kita akan sell on strength dulu di 1640 sampai 1595. Kemudian BSDE kita rekomendasikan buying weakness 960, 980. Saat ini sell on strength di 1070, 1010 gitu ya. Kemudian Inco juga kita rekomendasikan untuk buying weakness di 4060 sampai 4270. Saat ini sell on strength di 4.660 sampai 4.450 gitu. Kemudian Techim kita rekomendasikan buying weakness juga di 6250 sampai 6350 gitu. Sell on strength saat ini di 6925 sampai 6650 gitu. Jadi rata-rata kita perkirakan indeks mungkin akan terkoreksi dulu ya. Apalagi optimisme vaksin itu berkurang di pasar dan kemenangan Biden sendiri pasar masih menanti apa kira-kira kebijakan dia ke depannya. Terakhir Pak, untuk sektor farmasi Pak, sahamnya seperti apa? Ya, farmasi sebenarnya akan dapat sentimen positif ya. Orang berekspektasi bahwa sektor farmasi akan mendistribusikan vaksin sendiri. Tetapi pertanyaan besarnya, vaksinnya kapan akan selesai gitu. Karena sekalian ada 45-an vaksin itu di fase ketiga gitu. Probabilitas gagal di fase ketiga itu adalah 42%. Kemudian nanti masuk ke badan POM ya, kayak pengawas obat dan makanan di seluruh dunia gitu ya. Nah, di sana peluang di reject itu secara probabilitas 15% gitu. Sesudah itu baru bisa didistribusi nasional gitu. Artinya perusahaan farmasi itu masih agak butuh waktu gitu ya untuk terdorong naik gitu. Yang kedua adalah kalau kita lihat sekarang trennya orang ke rumah sakit agak turun hingga obat resep dokter itu turun gitu. Padahal margin obat resep dokter itu relatif lebih tebal daripada obat yang dijual bebas gitu. Itu yang jadi challenge dari perusahaan farmasi sendiri. Baik, Pak Hans, terima kasih atas informasi Anda pagi ini. Ya, terima kasih Ibu. Ya, pemirsa, demikian tadi Direktur Anugrah Mega Investama Hans Kui.